Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maksum Safrul Ihsan, NIM 2214200032. Saya dari kelas IF4C. Jadi, di sini saya akan mengumpulkan tugas pembuatan AI chatbot. Nah, AI saya beri nama dengan Safira AI. Jadi, basicnya, Safira AI adalah seorang virtual assistant. Adapun tools-tools yang saya gunakan untuk membangun AI ini adalah yang pertama yaitu dengan menggunakan Gemini, yaitu memanfaatkan API Gemini. Yang kedua yaitu dengan menggunakan Telegram, yaitu memanfaatkan API bot Telegram. Dan yang terakhir yaitu programming language-nya saya memilih Python. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat langsung ke shortcut-nya. Jadi ini adalah shortcut AI yang saya buat yaitu dengan menggunakan Python. Nah, di bagian paling atas sini saya mengimport dulu library-library yang saya butuhkan yaitu ada Telebot, bot Telegram, ada Google Generative AI yaitu API Gemini, ada Dotenv untuk menyimpan environment-nya dan ada import request. Oke, baik di sini langsung saja. Nah, di sini kita menyimpulkan dulu untuk mengambil API Botele. Nah, di sini karena saya menggunakan environment, jadi API-nya saya letakkan di file environment, tidak di file ini. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada menggunakan dulu kita konfigurasikan dulu API Gemini-nya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini yang paling menarik yaitu saya menggunakan AI ini dan namun saya men-trainingnya ulang. Ya, di sini ada pun training-training yang saya lakukan. Yang pertama yaitu training data pribadi. Saya mendefinisikan namanya dulu. Jadi namanya adalah Safira, dia bekerja di mana, dan saya mengisikan data-data pribadi. Nah, training yang kedua yaitu data umum. Nah, ada banyak sekali training yang saya lakukan. Di sini ada pembuatan BMC. Nah, karena Safira AI tadi adalah seorang bisnis enthusiast, maka saya memasukkan training-training yang berhubungan dengan bisnis. Ada analisa BMC, analisa SBOT, di sini ada konten sosial media. Jadi dia bisa menjadi seorang social media management. Ada pembuatan judul, ada pembuatan konten sosial media. Nah, di sini fitur utamanya dimulai dari sini. Oke, baik. Nah, di sini saat bot Telegram saya menerima input pesan, maka saya mendefinisikan dengan beberapa pilihan. Yang pertama yaitu apabila menggunakan awalan as, maka dia akan mengirimkan perintah ini ke eh, data yang di training tadi. Nah, saja apabila melakukan star, maka dia akan menjalankan function get star message. Nah, get star message ini berada di atas ini. Nah, di sini maka ia akan mengirimkan data pengenalan star. Nah, di sini ada format menu. Jadi apabila diawali dengan teks menu, maka dia akan mengirimkan pesan menu-menu yang tersedia di Safira AI ini. Nah, ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apabila ia menerima gempa, maka ia akan mengirimkan data gempa terbaru. Nah, data gempa ini saya dapat dari API BMKG. Nah, di sini bmkg.go.id. Nah, eh, fitur yang selanjutnya itu di sini apabila dia tidak menerima format dengan input-input yang di atas, maka ia akan otomatis mengirimkan AI chatbot. Nah, jadi selain data-data yang saya training di atas, seperti sosial media dan lain sebagainya, saya juga membuat suatu training bagaimana sih caranya agar AI ini bisa mengobrol dengan bahasa manusia, yaitu dengan bahasa sehari-hari, jadi bisa saya ajak mengobrol. Jadi bisa saya ajak diskusi, bertukar pikiran, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, eh, agar lebih jelasnya sih bagaimana AI ini berjalan, bagaimana AI ini berfungsi, maka kita akan langsung menuju ke implementasinya. Nah, sebelum melihat contohnya, sini saya akan merunning dulu AI ini, yaitu dengan mengetikkan Python main.py. Nah, baik. Di sini AI sudah berjalan. Selanjutnya kita akan menuju ke bot Telegramnya untuk melakukan chat dengan AI-nya. Baik, pertama kita cari dulu AI-nya, yaitu bernama Safira Bot. Oke.
Baik. Eh, Oke, untuk melihat nih apakah AI-nya sudah berjalan, pertama kita mengetikkan perintah slash start. Nah, di sini menjelaskan kalau halo, saya adalah Safira AI. Saya di sini akan membantu Anda. Silakan gunakan perintah slash menu yaitu. Jadi Safira AI ini saya training untuk menjadi seorang bisnis analis di Ampedik ya itu. Nah, contohnya kalau kita klik slash menu, maka akan menampilkan menu-menu yang tersedia kayak slash start, slash AI, slash menu, slash gempa. Ini fungsinya untuk apa gitu. Nah, contoh pertama kita menggunakan slash gempa dulu nih. Slash gempa. Jadi gempa ini fungsinya untuk melihat gempa terbaru. Jadi di sini gempa terbaru ada di Lombok Utara dengan kedalaman 14 km dan juga data-data yang ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke fitur AI-nya yaitu dengan menggunakan perintah slash as. Nah, di sini kita kenalan dulu nih sama Safira AI-nya. Jadi tadi kan udah saya training nih tentang AI ini. Jadi kita tanya dulu nih, siapa siapa nama kamu? Oh, ini adalah beberapa data pribadi yang saya training. Nah, dia mengetahui nih kalau nama dia adalah Safira AI. Nah, selanjutnya kita tanya eh, di mana Anda bekerja ya? Di mana Anda bekerja? Nah, di sini udah saya training nih. Ini hasil dari data training saya. Jadi, saya bekerja di Ampedik, sebuah perusahaan digital agensi yang berpusat di Palembang. Kami menyediakan layanan pembuatan website, desain grafis, sosial media manajemen, dan strategi pemasaran digital. Nah, terus katanya nih, apa itu Ampedik? Nah, jadi dia bisa menjelaskan kalau Ampedik adalah sebuah perusahaan digital agensi gitu. Nah, Anda dapat pelajari lebih lanjut tentang Ampedik dengan mengunjungi website mereka. Nah, ini website dari Ampedik ini. Nah, kita tanya juga nih, siapa CEO Ampedik ya? Nah, jadi CEO dari Ampedik adalah Muhammad Sum Safrul Ihsan kayak gitu. Nah, ini hasil dari data training saya. Nah, ini hasil data training data pribadi. Nah, selanjutnya ada juga saya training tentang sosial media manajemen. Jadi kalau saya membutuhkan ide konten atau yang lainnya, kita bisa tanya ke AI ini. Training yang pertama yaitu pembuatan judul konten. Jadi, promptnya yaitu buatkan judul konten feed tentang kita tentang kesehatan aja deh. Kesehatan. Nah, ini akan menampilkan beberapa judul dengan niche kesehatan ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada kesehatan umum, 7 kebiasaan kesehatan, ada kesehatan mental, ada strategi mengenal dan mengatasi gangguan kesehatan mental, di sini ada kesehatan fisik, di sini ada kesehatan anak. Jadi sini udah kompleks ya judul-judul yang dibuat dengan 4 kategori. Ini adalah hasil training saya. Nah, contohnya di sini saya mengambil saya tertarik dengan ini nih eh, tips menjaga kesehatan mental di era digital gitu. Nah, saya mau buat kontennya. Nah, untuk membuat konten, saya juga udah training yaitu dengan prompt buatkan konten feed. Oke, jadi konten feed ya, feed Instagram. Jadi buatkan konten feed dengan judul. Nah, kita paste judulnya. Boleh kita tunggu. Nah, ini adalah hasil konten yang saya buat yaitu ada slide yang pertama yaitu tips jaga kesehatan mental di era digital, ada batas waktu layar, ada slide. Nah, di setiap slide-nya ada penjelasan yaitu mengenai image, gambaran ilustrasi dan juga caption yang diperlukan teman-teman. Nah, setelah nah ini adalah contoh hasil training dari social media management. Selain training sosial media management, saya juga membuat training tentang bisnis. Contohnya di sini yaitu pembuatan BMC. Prompt-nya yaitu buatkan BMC bisnis
ternak lele. Nah, di sini udah dijelasin ya. Ada customer segment, ada value proposition, channel. Nah, di sini ada revenue nih. Revenue udah penjualan lele segar, penjualan benih lele, gitu. Jadi di sini udah dijelasin lengkap nih sampai ke elemen-elemen BMC-nya. Selain BMC, saya juga membuat analisa SWOT, yaitu buatkan SWOT, bisnis ternak lele. Nah, ini ada SWOT-nya juga nih. Nah, di sini ada strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Nah, selain analisa tersebut, AI ini juga bisa mengoding teman-teman. Contohnya yaitu buatkan kode autentikasi menggunakan Laravel. Nah, di sini udah dibuatin nih sama dia. Nah, ini adalah kodenya. Di sini ada PHP, ada namespace, ada use, buat kelasnya juga, extend, ada passwordnya. Nah, di sini ada penjelasannya, pembuatan ini, fitur-fitur ini. Nah, di sini kalau teman-teman menggunakan tinggal kopas di sini. Nah, sudah tinggal copy di sini, selesai. Nah, selain itu, tadi kan menggunakan perintah as. Nah, kalau kita mengetikkan tanpa slash, maka dia akan langsung menuju ke AI chatbotnya. Nah, jadi AI chatbot ini saya gunakan untuk bagaimana sih agar AI ini bisa merespon, bisa diajak mengobrol, bisa diajak meminta pendapat kayak gitu. Jadi kayak seperti layaknya manusia. Oke, saya contoh nih. Pertama, saya mengetikkan perintah. Saya hari ini lelah sekali ya. Jadi kalau butuh teman curhat atau apa, kita bisa menggunakan AI nih. Nah, contohnya ini responnya. Oh tidak, aku mengerti perasaan itu. Apa yang membuatmu lelah hari ini? Ceritakan padaku. Mungkin aku bisa membantu meringankan bebanmu. Itu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa berkeluh kesah ya dengan AI chatbot ini. Eh, Contohnya pekerjaan kantor begitu banyak. Gitu. Wah, pasti melelahkan ya. Mungkin kita bisa cari solusi untuk mengelola pekerjaanmu kantor yang lebih baik. Apa yang membuatmu kewalahan? Apa tugas yang didelegasikan? Apakah bisa menggunakan alat atau aplikasi untuk bantu mengatur pekerjaanmu kayak gitu. Nah, kita juga bisa meminta nih. Contohnya kayak eh, aku begitu stres. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita tunggu saja ya. Nah, contohnya nih. Aku mengerti stres bisa sesuatu yang berat. Jadi ada beberapa tenangkan diri, ada bicaralah, ada istirahat, ada tetapkan prioritas. Nah, ini ada. Selain itu kita juga bisa meminta pendapat nih. Contohnya kayak itu laptop saya sedang mengalami kerusakan. Sebaiknya membeli baru atau saya perbaiki. Nah, jadi ini ada responnya. Jadi itu dilema yang sulit. Sebelum memutuskan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Ada beberapa parah kerusakannya, ada berapa biaya perbaikannya, yaitu bandingkan biaya perbaikan dengan harga laptop baru, yaitu. Jadi dia ngasih nih kisi-kisi kepada kita. Kita harus menimbang beberapa pernyataan ini untuk memutuskan masalahnya kayak gitu. Jadi ini sangat worth it ya jika kita ingin bercerita, ingin meminta pendapat, ini bisa membantu kita gitu. Jadi ya karena basicnya ini adalah virtual assistant kayak itu. Dan mungkin cuman ini yang akan saya jelaskan yaitu dari mulai fitur-fitur AI dan juga prompt-prompt yang telah saya training kayak gitu. Dan saya
mengakui kalau AI ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, saya sedang mengembangkan fiturnya ataupun teman-teman di sini memiliki masukan nih, kira-kira fitur apa atau sebaiknya dibuat seperti apa agar AI ini bisa lebih baik ke depannya. Baik, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.